Oke, halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management, hingga investasi. Oke teman-teman, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai packing untuk lobster pengiriman keluar kota. Apabila video ini dirasa bermanfaat, silakan klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Di video kita kali ini kita akan membahas cara packing lobster untuk dijual ke luar kota. Nah, kemarin itu ada subscriber kita yang beralamatkan di Malang, Jawa Timur, itu tertarik dengan budidaya lobster seperti kita ini, teman-teman. Nah, beliau ingin membeli indukan, beberapa indukan dari kita, dan kita akan pandu step by stepnya untuk ke depan untuk budidayanya. Dan kali ini kita akan mengirim beberapa bibit, dan karena memang dia sudah beberapa kali transaksi dengan kita dan sudah beberapa kali pesan indukan dengan kita, kali ini kita akan packing ya nggak banyak sih, hanya 5 ekor, tapi kita bonusi 1 ekor yang ukuran agak kecil. Jadi 5 ekor itu antara lain 4 ekor betina dan 1 ekor pejantan, tapi beliau mintanya yang agak besar, jadi kita kasih yang 5 in, ukuran 5 in. Dan untuk betinanya kita kasih yang 4 in. Jadi untuk pengiriman ke Malang kita memakai logistik yaitu kalok atau logistik kereta api. Kenapa kita memakai itu? Karena lobster itu hanya tahan 12 jam untuk di pengiriman. Ini teman-teman harus tahu. Setelah 12 jam itu kemungkinan mati itu sangat besar. Hampir 90%. Seperti itu. Bisa juga kita kirim ke luar daerah, bahkan ke luar Jawa ya, tapi resikonya sangat tinggi. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi, apa saja yang digunakan untuk packing lobster-lobster ini. Yang pertama adalah lobster itu sendiri, teman-teman. Kita harus menyiapkan lobster-lobsternya, karena kan yang ingin dikirim ya ini. Lalu yang kedua ada es batu. Nah, untuk ukuran es batu ini menyesuaikan ya teman-teman. Kalau kirimnya banyak ya dibanyakin nggak apa-apa. Kalau ukurannya yang kirimnya sedikit ya sedikit aja untuk es batunya, jangan banyak-banyak gitu ya. Lalu yang kedua ada kresek apapun, warna apapun bisa. Lalu selanjutnya adalah isolasi. Isolasinya ini kalau bisa yang seperti ini ya teman-teman, plastik dan berwarna coklat atau kuning terang. Selanjutnya ada gunting. Ini digunakan untuk menggunting isolasi ataupun yang lainnya. Selanjutnya ini yang terpenting yaitu ada styrofoam. Ini adalah wadah atau tempat kita untuk mengirim lobster, agar lobster itu tidak tertindih oleh barang-barang lain ketika di logistik. Dan yang terakhir ini yang lebih penting yaitu daun pisang yang sudah mengering atau biasa disebut dengan kelaras. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita ambil esnya dulu, lalu kita balutkan dengan isolasi plastik ini teman-teman, menyeluruh ya. Fungsi dari mengisolasi es batu ini yaitu dimaksudkan agar es batu itu tidak cepat mencair atau menghambat proses pencairan es batu itu. Kita balutkan merata ke semua sisi, ke semua permukaan es batu. Nah, selanjutnya sudah rata seperti ini, kita bungkus dengan plastik yang sudah kita siapkan tadi. Kita bungkus. Plastik ini berguna untuk menampung air yang sudah meleleh, teman-teman. Jadi air-air yang sudah meleleh itu agar tidak membasahi kotak styrofoam, maka kita lapisi dengan plastik ini. Dan jangan lupa ditutup rapat dan kita isolasi lagi teman-teman, agar air-air yang berada di permukaan itu tidak jatuh ke styrofoamnya, karena kita hanya butuh dingin yang dari es batu itu teman-teman. Kan nggak mungkin kita kirim pakai kulkas, kan nggak mungkin. Jadi kita antisipasi memakai es batu, jadi jangan sampai meleleh kalau bisa ya. Jadi kita hanya perlu dinginnya saja untuk es batu ini. Nah, untuk menjaga dinginnya itu dan tidak mencair, itu dengan cara mengisolasi es batu ini teman-teman.
Jadi meskipun sudah dikasih plastik, kita isolasi merata agar tetap stabil untuk pendinginannya. Nah, kenapa kok kita harus memakai es batu dan butuh pendingin, teman-teman? Ini sangat penting sekali untuk pengiriman lobster, karena untuk pengiriman jarak jauh, apalagi ya keluar kota, kan biasanya jauh, perlu beberapa jam untuk sampai di kota tersebut. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan membius atau mempingsankan lobster-lobster ini, teman-teman. Jika lobster ini pingsan, maka tidak akan mengalami cedera ataupun trauma ketika di perjalanan. Bahkan hal ini bisa mengurangi stres daripada lobster-lobster tersebut dalam perjalanan menuju kota yang kita tuju, teman-teman. Dan setelah kita balut merata seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita siapkan styrofoamnya. Kita taruh es batu yang sudah kita balut dengan plastik dan isolasi tadi di dasar. Penataannya seperti ini. Jadi setelah styrofoam, es batu tadi di dasar, habis itu kita kasih klaras atau daun pisang yang sudah tua. Nah, fungsi klaras ini sendiri adalah tempat untuk bersembunyi ataupun tempat untuk lobster-lobster ini beristirahat, teman-teman. Selain itu, klaras-klaras ini digunakan untuk sebagai pemisah antara lobster dengan es batunya. Jadi kita hanya memakai es batunya itu untuk mendinginkan lobster-lobster ini atau membiusnya saja. Sebelum lobster dimasukkan ke styrofoam atau di packing, kita harus cek dulu kondisi lobsternya seperti apa. Jadi kita main-mainkan dulu, kita pegang-pegang dulu, kita main-mainkan dulu apakah ada respon dari lobster itu. Kalau ada respon dari lobster-lobster tersebut, maka bisa dikatakan lobster kita sehat dan tidak mati, teman-teman. Itu yang penting. Agar lobster-lobster ini tidak langsung terkena es batunya, maka kita lapisi dengan klaras atau daun pisang yang sudah tua ini. Nah, seperti ini. Lalu kita tutup lagi dengan klaras-klaras ini secukupnya saja, teman-teman. Jadi jangan banyak-banyak. Setelah dirasa cukup aman, kita tutup styrofoamnya dengan penutup. Setelah kita tutup, kita segel styrofoamnya menggunakan isolasi seperti ini. Kita balurkan merata ke seluruh permukaan styrofoam. Ketika sudah jadi seperti ini, maka siap untuk dikirim. Jangan khawatir, teman-teman, karena di dalam styrofoam itu sudah ada es batunya, jadi untuk suhu di dalamnya juga kemungkinan akan dingin. Jadi lobster-lobster tersebut tidak mengalami kepanasan dan tidak mati, teman-teman. Hanya tertidur atau terbius saja. Dan ketika sudah sampai di tempat tujuan, nanti orang yang pesan ini bisa melakukan proses aklitimasi. Nah, untuk proses aklitimasi sudah kita jalankan, sudah kita praktekkan. Itu ada di video-video kita terdahulu. Silakan cari aja di channel YouTube kita, Jaring Usaha. Baik, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini, dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman yang kesulitan atau kesusahan untuk mengirim atau repacking lobster untuk dijual ke luar kota ataupun keluar daerah ya. Itu dia, teman-teman, untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita, Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.